Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya nemu lagi nih satu video cerita tentang Karamah Abah Guru Sekumpul. Dan kali ini videonya bercerita tentang kisah seorang preman yang dulunya terkenal keras, beringas, dan sangat jauh dari hidayah. Tapi dia berhasil bertobat setelah menghadiri majelis Abah Guru Sekumpul. Dan juga dia telah menyaksikan beberapa karamah Abah Guru Sekumpul langsung dengan mata kepalanya sendiri. Nah, karamah apa saja itu? Mari kita simak nih video ceritanya. Suatu hari ada seseorang pemuda yang terkenal dengan kenakalannya, bertato, pecandu alkohol, dan titel buruk yang lainnya. Entah kenapa di siang hari Ahad saat itu, dia ingin sekali pergi ke Sekumpul untuk menghadiri pengajian Ki Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul. Aku harus berangkat walau tanpa ada uang sepeser pun. Aku yakin berkah beliau mampu mengatasi masalah keuangan ini. Maka berangkatlah pemuda itu, tanpa sarung, hanya pakai celana levis lusuh, baju kaos, dan kopiah butut. Karena pakaian muslimin satu pun dia tidak punya. Sampai di depan gang baru saja sekitar 5 menit kurang. Tiba-tiba sebuah sedan berhenti persis di depan dia, dan orang di dalam sedan itu membuka pintu mobilnya sambil berkata, "Mau ke Sekumpul ya? Ayo naik aja, temenin saya." Maka pemuda itu pun naik dengan sedikit bingung dan heran karena baru pertama kali dia naik sedan mewah. Bingung dan heran kenapa orang ini tahu bahwa dia mau ke Sekumpul, padahal dia berpakaian layaknya seorang preman. Di dalam mobil tersebut hanya ada dia dan bapak itu. Singkat cerita, sampailah pemuda itu ke Sekumpul, tempat di depan Masjid Pancasila. Baru saja pemuda turun dan ingin mengucapkan kata terima kasih. Secara tiba-tiba mobil tersebut menghilang. Belum selesai kebingungannya, tiba-tiba ada suara yang menegur. "Nak, mau mengaji guru Sekumpul ya? Ya udah, naik aja ke becak bapak," kata bapak tersebut. Maka pemuda itu naik dengan pikiran yang bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sesampai di muka gang Hijrah, pemuda itu diturunkan oleh bapak tersebut. Kejadian yang seperti tadi terulang kembali. Bapak tukang becak itu pun menghilang, entah kemana perginya. "Mungkin ini semua berkah Abah Guru untuk aku." Pemuda itu berucap di dalam hatinya. Maka pemuda itu pun masuk ke dalam acara. Ada kedamaian dalam hatinya, ada kesejukan, kedamaian batin yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Maka ia pun duduk di antara para jamaah yang lain, tertunduk. Setiap kata yang Abah Guru Sekumpul sampaikan dia resapi, dan dengan sendirinya air mata pemuda itu jatuh membasahi pipinya. "Semua harus kuakhiri dunia hitam ini," ucap pemuda itu di dalam hati. Secara tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menepuk pundaknya dan memberi sebuah amplop putih. Lantas bapak itu berkata, "Ini dari Abah Guru, terimalah." Pemuda itu menangis terharu sambil memeluk bapak-bapak tersebut. "Terima kasih banyak, Pak. Berterima kasihlah pada Abah Guru." Tertulis di amplop itu nama pemuda tersebut dengan jelas dan benar beserta BIN-nya, nama bapaknya. Padahal si pemuda tersebut baru pertama kali ke tempat Abah Guru. Terus kenapa Abah Guru jadi tahu? Itulah wali Allah. Pemuda itu pun membuka isi amplop tersebut dan ternyata isinya uang sebesar 2 juta. Di dalam amplop itu ada secari kertas yang berbunyi, "Jadikan uang ini untuk modal berdagang, jangan salah gunakan, karena Allah Maha Tahu." Akhir cerita, pemuda itu pun sekarang menjadi seorang pedagang yang sukses dan banyak membuka cabang toko di mana-mana. Salah satu toko beliau berada di Pasar Sudi Mampir. Semoga berkat cinta kita kepada para waliullah, maka Allah meluaskan rezeki dunia dan akhirat. Amin. Ya, jadi di sini tadi ada dua keanehan lah setidaknya yang dialami oleh pemuda tersebut. Pertama, ketika di jalan
dia disinggahi oleh orang misterius dengan memakai mobil sedan yang mewah. Namun ketika dia turun, mobil itu menghilang tiba-tiba. Kemudian di kejadian yang kedua, dia dibawa oleh seorang bapak-bapak naik beca yang tujuannya untuk mengantarkannya ke majelis Abah Guru Sekumpul. Kemudian ada keanehan ketiga, di mana di situ tadi dia menerima sebuah amplop yang katanya dari Abah Guru Sekumpul, dan di amplop tersebut tertulis jelas namanya beserta nama bapaknya, yang mana dia itu tidak pernah kenal dengan Abah Guru Sekumpul sebelumnya, tetapi Abah Guru Sekumpul tahu persis dan memberikan amplop tersebut kepadanya. Masya Allah. Ya, jadi dengan adanya cerita karomah Abah Guru Sekumpul seperti ini, itu jelas akan menambah rasa hormat dan keguman kita yang mendalam kepada sosok Abah Guru Sekumpul, seorang guru yang telah menunjukkan bagaimana akhlak mulia dan karomah beliau yang sangat luar biasa untuk membimbing umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Dan kisah nyata yang terjadi pada seorang preman tadi, yang mana dulunya dia dikenal keras dan sangat jauh dari hidayah, kini dia telah berubah total berkat sentuhan spiritual dari Abah Guru Sekumpul. Dan perubahan yang terjadi pada dirinya itu bukanlah kebetulan, melainkan buah dari proses dari dirinya sendiri yang mulai terbuka hatinya untuk mau menghadiri majelis Abah Guru Sekumpul. Meskipun dia tidak punya pakaian yang layak untuk hadir di majelis, tapi niatnya sudah bulat pada hari itu untuk tetap hadir di majelis Abah Guru Sekumpul. Dan tadi kita bisa nilai sendiri bagaimana adab Abah Guru Sekumpul dengan segala karomah beliau melayaninya, hingga membuat dia tersentuh dan semakin yakin berhenti total dan bertobat dari segala kesalahannya selama ini. Dan kini preman yang telah bertobat tersebut telah sukses menjadi seorang pedagang yang besar berkat modal awal yang diberikan oleh Abah Guru Sekumpul. Dan ini membuktikan bahwa setiap orang itu pasti memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi demi kehidupannya di masa yang akan datang.